kasih Kakak Eni sudah mempersilahkan saya untuk menjadi MC untuk malam ini. Selamat malam Singaraja. Wah, kurang semangat nih. Selamat malam Wantilan Laksana Budaya. Wah, itu baru semangat ya, karena memang ini semuanya generasi muda, penerus bangsa, pastinya harus semangat ya. Selamat malam untuk semuanya yang tentunya sudah hadir di Wantilan Laksana Budaya LPPR Singaraja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya untuk kita semuanya. Dan saya ingin bertanya dulu untuk semua yang ada di sini, apa kabar? Enggak, ini kan mau melestarikan kebudayaan ya. Kengken kabare. Wah, paling semangat yang ada di sana ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan juga untuk sahabat kreatif serta pemirsa YouTube yang tentunya menyaksikan pagelaran pada malam hari ini bersama saya Iran Amora. Malam ini disiarkan secara langsung di Pro 2 RRI Singaraja 105,4 MHz, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline, dan juga kita live melalui kanal YouTube RRI Singaraja. Yeay. Udah pada like, subscribe? Belum? Ayo, udah belum? Kalau belum, lakuin sekarang karena nanti kita akan menilai ya. Komentar terbaik, jangan lupa mulai dari sekarang bisa diumumin sama keluarganya ya. Kalau kita ada komentar terbaik yang mengomentari tentang pahlawan itu sebenarnya menurut kamu itu apa sih ya. Nah, nanti komentar terbaik kita kasih hadiah sebanyak 5 hadiah. Nah, silakan disiapin dulu YouTube-nya dong. Yeay, udah siapin YouTube-nya ya? Udah belum? Pokoknya komen pahlawan itu menurut kamu apa sih ya? Baik, kita malam hari ini tentunya dalam acara serangkaian Hari Pahlawan tanggal 10 November, di mana dengan tema adalah mengisi Hari Pahlawan dengan melestarikan permainan tradisional dan meningkatkan kecintaan terhadap budaya Bali. Yeay. Dan untuk semuanya, meskipun kasus COVID-19 sudah mulai melandai ya, tetapi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan tentunya. Baik, memang belakangan ini anak-anak disibukkan dengan yang namanya gadget ya. Benar apa benar? Nah, makanya nih RRI Singaraja menggelar acara ini bersama Sanggar Seni Santi Budaya untuk melestarikan kembali ya permainan-permainan tradisional yang tentunya sudah mungkin bisa dibilang sudah mulai hampir punah dan tentunya jarang dimainkan oleh anak-anak. Siapa yang tahu jenis-jenis permainan tradisional misalnya apa saja? Apa? Oh, megoak-goakan, apa lagi? Cure-cure, lagunya tuh ya, cure-cure gitu ya. Terus apa lagi? Apa? Hah? Apa? Oh, cak-cak, lagi apa? Mainan apa lagi biasanya di rumah? Coba yang masih ingat mungkin kamu waktu lebih kecilan sebelum mengenal gadget. Oh, meong-meong, meong-meong gimana tuh? Meong-meong, bener ya. Nah itu udah pada tahu, mudah-mudahan adik-adik semua di rumah ya nanti jangan main HP aja ya, tapi mainan sama teman-teman tetangganya ya, bisa main meong-meongan, kering engkep ya, mungkin main bekel dan lain sebagainya, jangan main HP aja, oke? Sambil menunggu komen penonton tentunya untuk mendapatkan komentar terbaik terkait dengan Hari Pahlawan ya. Jadi saya akan langsung mempersilakan ya, dan juga kita akan sama-sama menyaksikan sebuah persembahan tari tradisional Bali, yakni tari penyambutan yang merupakan tari kreasi baru yang diciptakan oleh I Gusti Ngurah Eka Prasetya pada tahun 2007.
Tarian ini menggambarkan sekelompok bunga teratai yang hidup di tengah lumpur. Teratai putih melambangkan kesucian dan kejujuran. Inilah tari Suete Bangkaje.
biasa sekali. Tepuk tangan lagi dong yang meriah. Tari Sweta Bangkaja. Wah, memang ya kalau kita bicara tentang Bali, wah ini identik sekali dengan tarian tradisionalnya yang tentunya begitu luar biasa hingga mancanegara yang bisa menghipnotis ya tentunya siapapun yang menontonnya. Tetapi tidak kalah kerennya daripada tari ini, kita akan langsung ya menyaksikan sebuah penampilan puisi tentang pahlawan yang akan dibawakan oleh adik-adik kita yakni Nadine dan juga Eka. Nanti mereka berdua akan membawakan puisi tentang pahlawan dengan judul Rindu Pertiwi. Nadine dan Eka mana ya? Oke, masih siap-siap di belakang. Tentunya mereka sudah mempersiapkan pastinya akan menampilkan yang terbaik untuk malam ini dan juga adik-adik semua yang ada di sini. Waduh, udah ganteng-ganteng kali ya, udah jegek-jegek. Oke, siap. Oke, sekarang kayaknya semua udah pada pegang handphone. Diingetin lagi ya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube RRI Singaraja. Komen, jangan lupa komen terbaik, nanti bakal dapat hadiah. Ada 5 ya hadiah untuk komentar terbaik tentang pahlawan. Baik, kalau gitu untuk penonton yang ada di Wantilan dan juga untuk sahabat kreatif serta pemirsa YouTube, penampilan puisi berjudul Rindu Pertiwi oleh Nadine dan Eka. Silakan. Rindu Pertiwi, karya Jagat. Darahmu menjadi air bagi tanah kami. Darahmu menjadi energi. Menumbuhkan para tunas-tunas baru. Generasi baru. Saksikanlah tanah juang kamu ini. Kau akan terima keluh kesah dari Pertiwi. Menantimu kembali sebagai pahlawan sejati. Di mana lagi keberanian? Di mana lagi teriak semangat? Di mana lagi sosokmu, hai pahlawanku? Ribuan hari berlalu, jutaan hari terhitung, namun tak kutemui sosok sepertimu. Pahlawanku, karya Sulistiono. Deru kibar sang Dwiwarna terdengar gagah di setiap penjuru negeriku. Gema ledakan meriam dan jatuhan proyektilnya telah terusir jauh, tak lagi mengganggu. Lembutnya nyiur melambai di pantaiku nan mempesona. Kini terang jalanku
terang cahaya negeriku. Bukan karena obat-obat peperangan, bukan karena letupan api dari moncong senjata, tapi karena cinta. Cinta yang diwariskan oleh mereka. Mereka manusia-manusia mulia yang rela mengucurkan darahnya, yang rela menyerahkan seluruh jiwa raganya demi satu kata. Satu kata yang penuh makna. Satu kata yang sangat berarti adanya. Satu kata. Merdeka! Pahlawanku, hadirmu adalah keselamatanku. Dan kepergianmu adalah kemuliaan bagimu. Terima kasih untuk Nadine dan juga Eka. Wah, saya udah berbaur nih sama yang ada di bawah. Wah, makin terlihat cantik dan gantengnya. Tapi saya mau nanya dulu ya kepada Ibu produser maksudnya. Gimana Ibu Novi acara malam ini Bu? Coba komentar sedikit Bu ya, jangan lama-lama ya Bu ya. Durasi. Ya, terima kasih Mbak Iren, cantik sekali Mbak Iren malam hari ini ya. Keibuannya kelihatan, terima kasih sudah bersedia menjadi MC. Kalau saya sih barusan sempat ngobrol ya bareng pendamping saya juga. Acaranya jujur dari saya sendiri ya sangat tertarik karena baru kali ini penampilannya melibatkan remaja semua. Jadi benar-benar mengesankan bahwa mengisi melanjutkan kepahlawanan itu tidak hanya dengan berjuang menggunakan bambu runcing ya. Mungkin zaman kecil saya dulu mikirnya kalau berjuang itu pakai bambu runcing, ternyata enggak. Jadi dengan penampilan mereka seperti ini, jujur saya sangat-sangat tertarik. Kalau bisa sih sering-sering ya acara yang kayak gini dilakukan. Kalau dari ini pendamping saya pengen katanya komentar sedikit. Gimana nih Pak Yohanes? Acara yang tadi melibatkan anak-anak dan remaja. By the way, acaranya keren abis ya. Ini menumbuhkan minat bakat anak-anak usia dini, sudah membangkitkan semangat kepahlawanan, tidak saja seperti yang disampaikan oleh Mbak Novi tadi, tidak saja kalau pahlawan tempo dulu kan menyerang dengan bambu runcing dengan segenap tenaga jiwa dan raga, tapi sekarang pahlawan yang masa kini yakni dengan etikat baik, berperilaku yang baik, kemudian itu yang lebih penting yakni prestasi di segala bidang. Sekian. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak ini semua bisa sukses ya. Saya pengen denger dong tepuk tangannya sekali lagi buat anak-anak yang tampil. Terima kasih, cantik-cantik sekali, ganteng-ganteng, saya suka. Terima kasih ya, mudah-mudahan kalian semua sukses ke depannya. Itu aja Mbak Riren. Terima kasih Bu Novi, waduh emang ya kalau pahlawan itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia mungkin terkenal dengan bambu runcing, kemudian keris dan lain sebagainya untuk memperjuangkan Indonesia. Kalau sekarang kita harus melestarikan kebudayaan tentunya, jangan jauh-jauh dulu, kebudayaan Bali dulu itu sendiri, baru ke kebudayaan Indonesia yang lain. Betul apa betul? Baik, selanjutnya, aduh. Kalau saya ketemu berondong-berondong gini bikin deg-degan ya. Oke, sudah siap ya? Ini, oh ya ngomong-ngomong
Kalau saya mungkin baca di internet beberapa sumber menyebutkan bahwa musik ini kan berbagai macam ya manfaatnya ketika kita mendengarkan musik. Nah, tentunya salah satunya mungkin bisa meningkatkan suasana hati ya, tentunya yang stres dan juga mengalami depresi itu kalau mendengarkan musik pastinya rileks. Maka dari itu saya ingin mengajak untuk semuanya yang ada di Wantilan Laksana Budaya LPPRD Singaraja, juga sahabat kreatif dan pemirsa YouTube untuk sama-sama menyaksikan serta mendengarkan persembahan musik atau lagu-lagu. Mungkin nanti semuanya juga boleh ya sambil ikut ya bernyanyi di tempat masing-masing. Jangan semua ke panggung, nanti penuh panggungnya ya. Tapi di tempat masing-masing ikut bernyanyi karena mereka ini akan mengajak kita semuanya untuk kembali mengenal atau mungkin menyanyikan lagu-lagu anak ya, lagu anak-anak atau biasa kita sebut dengan gending rare. Tahu lagu-lagu anak kan? Tahu dong, sini kan semuanya anak-anak ya, tahu ya? Tahu? Oke, tahu. Kalau gitu kita langsung aja nih, sambut bersama Mentari Pagi Band. Om Swastiastu semuanya. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng ya. Janing ayu Nijang janing cuma Meme luas malu Kebekan belanja Apang ada darang nasi Ratu anom metangi mailan-ilan Ratu anom metangi mailan-ilan Dong pirengang munyin sulinge di jabe Dong pirengang munyin sulinge di jabe Nyenentoh menyuleng di jabat tengah Nyenentoh menyuleng di jabat tengah Gusti murah awet jambe pemecutan Gusti murah ale jambe pemecutan Putri janing
akan melanja memeti yang ireng ngijeng nongos cuma sambil mengentur ajak tidang darinya. Janger, sesrengi, seseng janger, sesrengi, seseng janger, seria antur ora roti, kelap 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 bunga, langsing lanjar pamulune nyandat gading, ireng mangke. Mejangeran sarianto rora roti jangi janger sesrengi seng janger sesrengi seng janger saria antur rora roti kelap kelap bunga langsing lanjar pangulune nyandat gading ireng mangken mejangeran sarianto rora roti naragi janjangi jangan lagi janjangi jangan
seria entor ora rotin kelap-kelap bunga langseng lancar pamune nyandak kadeng ireng mangken mecangeran Sarianto Roraro Seksama Om Santi Om. Suksemo Mewali Gendis ya, cantik sekali dengan Mentari Pagi Band. Wow, luar biasa dengan lagu anak-anaknya. Tadi siapa yang ikut bernyanyi? Iya, anak-anak yang di sini siapa ikut nyanyi? Adik, coba lagunya tadi gimana? Coba, ayo, lagu apa tadi dinyanyiin? Oh iya, tadi siapa dinyanyi? Lagu apa tadi dinyanyiin? Ini apa menjangeran? Menjangeran? Oh ya, adik, saya ingin apa? Janger. Ya. Janger. Janger ya, bisa nyanyi dikit nggak? Coba bareng-bareng di sini ya, anak-anak di sini ya. Oke, bisa ya? 1, 2, 3. Coba. Siapa yang bisa hafal? Coba hafal. Dikit aja, dikit. Sini. Ayo berdua. Biar masuk YouTube, nanti masuk YouTube sini. Ya bertiga. Ya rame-rame. Sini dulu. Tang ting teng. Oh gitu. Oh, bukan ya. Sini. Tadi dulu kok sama tingginya ya? Aduh, gimana ini? Oke, enggak apa-apa dah. Oh, ini lagi. Oke, coba di sini aja, jangan naik. Di sini. Ya. Di sini nanti tak kasih hadiah. Oke, sudah. Nyanyi ya janger ya. 1, 2, 3. Janger. Seng janger. Seng janger. Seriang entung langoni. Gelak nyelabunge. Langsing aja pangurune. Andap kabde. Menjangeran seriang entung dolalunti. Yeay. Makasih ya. Nanti dapat hadiah ya, ntar ya. Oke, di belakang layar dapat hadiah. Baik, sekarang sebelum penampilan karya tari, saya ingin mengajak Bapak Kepala ya, LPP RRI Singaraja, Bapak Dr. Anda Suwardi untuk berkomentar dikit lah Pak. Ini acara pada malam hari ini seperti apa sih Pak? Kenapa sampai menggelar acara seperti ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Iren. Ini acara yang sederhana sebenarnya. Yang pertama dalam rangka Hari Pahlawan. Yang kedua ini sebagai wujud implementasi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Oleh karena itu, acara yang diperuntukkan bagi anak-anak dan para remaja ini memperkenalkan budaya lokal, yakni budaya Bali, bagaimana anak-anak muda, terutama para remaja ini semakin mencintai budayanya sendiri. Kalau bukan orang Bali, siapa lagi yang akan mempromosikan ini? Itu. Saya kira itu Mbak Iren.
Terus gimana Pak penampilan anak-anak kita nih? Tentunya anak-anak dan juga remaja Buleleng atau Singaraja ini Pak. Ya saya kira cukup bagus dan lucu-lucu. Anak-anak kecil sudah berani tampil di depan publik, di depan umum. Apalagi ini kan masuk radio, masuk channel YouTube. Ini menjadi modal. Kita didik anak-anak kita untuk berani tampil. Itu loh. Jangan pernah kalah dengan bangsa-bangsa lain. Terutama masyarakat Bali yang saya kira potensinya cukup besar untuk menjadi anak yang unggul di kemudian hari, Mbak Iren. Baik, terima kasih Bapak Kepala LPP RRI Singaraja, Bapak Dr. Andes Suwardi untuk komentarnya. Sekarang yang satu ini udah siap nih ya untuk menghibur kita semua, di mana akan menampilkan karya tari dengan judul Turnang. Penonton, sahabat kreatif dan juga pemirsa YouTube, kita sambut komunitas Jansmoni. Jadi kembali dari teman-teman Sanggar Seni Santi Budaya, sahabat kreatif akan tampil. Mereka memberi nama komunitas Jansmoni ya, yakni berupa karya tari dengan judul Turnang.
saking tuku amanah guru mituturin Saking terpesonanya saya tidak menyadari ya. Wow, luar biasa sekali, keren. Keren banget ya penampilan tadi ya, ekspresinya yang sangat luar biasa. Pastinya ini udah mempersiapkan sekali dan tentunya sudah sangat semangat untuk tampil pada malam hari ini. Nah, untuk penonton semua yang ada di sini, menyadari nggak sih kalau budaya mendongeng belakangan ini sudah jarang sekali dilakukan. Siapa yang masih dibacakan dongeng atau didongengin sama orang tuanya di sini? Coba adik-adik ada nggak? Nggak ada kan? Nah, sekarang cari bapak ibunya. Bu, nanti malam dongengin saya gitu ya. Oke. Nah, karena memang belakangan ini budaya mendongeng ini sudah jarang sekali dilakukan. Padahal mendongeng ini banyak sekali manfaatnya, salah satunya misalnya untuk menumbuhkan imajinasi anak. Coba kalau dongengin misalnya, pada suatu hari ada singa di hutan. Bu ya, pastinya semua adik-adik ini menghayal ya, singa itu seperti apa ya? Pasti gitu kan? Iya, pastinya kayak gitu. Makanya nih, dongeng sangat bagus sekali untuk dijalankan ya Bapak Ibu. Ibu-ibunya, ayo, dulu pernah didongengin gak sama orang tuanya? Pernah Bu ya? Pernah Bu ya? Woi, dongengnya apa Bu? Isiap selem ya? Atau apa nih? Mentiwas, mensugih gitu ya? Ada juga ya Bu ya, bener ya? Oke, pastinya itu dulu, zaman dulu mah kita pasti selalu didongengin sama orang tua. Nah, kalau adik-adik di sini nggak pernah didongengin sama orang tuanya, kalau gitu sekarang kita minta teman kita untuk mendongeng ya, atau bercerita ya. Karena Firsa nih, Putu Firsa Anandita akan menceritakan atau membacakan atau menceritakan dongeng ya. Tentunya untuk malam ini dengan judul Bulane, Amah Kalerau dan juga Megoak-goakan. Firsa ini adalah salah satu anak ya, yakni anak yang merupakan pemenang lomba bercerita anak dengan harapan
untuk mewakili LPP RRI Singaraja tahun 2020 dan dia menjadi juara 1 di tingkat nasional pada saat itu di Jakarta. Tepuk tangan dong untuk Firsa. Jadi di sini juara 1 berangkat ke nasional untuk beradu lagi dengan RRI seluruh Indonesia dan dia menjadi juara 1 tingkat nasional. Kalau gitu kita langsung saja untuk mempersilakan Putu Firsa Anandita yang akan membawakan dongeng dengan judul Bulane Amah Kelerau dan juga Megoak-goakan. Silakan Ica. Om Swastiastu, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Halo, bagaimana kabarnya malam ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Nah, kali ini bersama Firsa Anandita dalam acara Pagelaran Hari Pahlawan yang disiarkan live oleh Pro2 RRI Singaraja dan juga live streaming YouTube channel RRI Singaraja. Malam ini Firsa akan membawakan dongeng dari daerah kita sendiri loh. Siapa nih teman-teman yang suka didongengin sebelum tidur? Siapa yang biasanya mendongeng untuk teman-teman? Mama, papa, atau kakek neneknya nih? Melalui dongeng anak, ada banyak sekali pesan moral yang dapat kita peroleh. Iya enggak? Pernahkah teman-teman mendengar orang tua kita berkata, "Bulane amah kalerau," ketika terjadi gerhana bulan? Atau mendengar tradisi ngoncang? Kalau belum, kali ini Firsa akan mendongeng yang berjudul Bulane Amah Kalerau dan juga tradisi ngoncang. Zaman dahulu kala, di bumi Bali Dwipa ada banyak sekali raksasa yang suka mengganggu ketentraman kerajaan Wisnu Loka. Satu dari banyak raksasa itu memiliki kesaktian yang melebihi para dewa-dewa. Raksasa itu bernama Kalerau. Kalerau jatuh cinta terhadap Dewi Bulan atau Dewi Ratih. Namun malang sekali cintanya ditolak oleh Dewi Ratih atau Dewi Bulan. Karena itulah Kalerau berniat menghancurkan kerajaan Wisnu Loka. Dewa Wisnu yang saat itu merupakan penguasa kerajaan Wisnu Loka memikirkan bagaimana ya caranya untuk menghalangi niat dari Kalerau tersebut. Teman-teman ada yang tahu nggak gimana caranya? Satu-satunya cara adalah dengan membagikan tirta amerta, air suci keabadian. Dewa Wisnu membagikan tirta amerta ke masing-masing dewa-dewa di kerajaan Wisnu Loka. "Wahai para dewa-dewi, minumlah tirta amerta ini. Cukup seteguk saja. Maka kalian tidak akan mati jika diserang Kalerau." Perintah Dewa Wisnu. Tibalah saatnya Dewa Wisnu membagikan tirta amerta. Dimulai dari Dewa Iswara, Dewa Brahma, Dewa Sambu. Dan ketika tiba giliran Dewa Kuera, Dewa Wisnu mencium bau amis yang sangat menyengat. Kira-kira kenapa ya? Tiba-tiba Dewa Wisnu berteriak, "Kau bukan Dewa Kuera, raksasa jahat!" Seketika itu Dewa Wisnu mengeluarkan anak panah dan memanah Dewa Kuera tepat di lehernya. Perlahan-lahan Dewa Kuera berubah menjadi Kalerau.
Badannya dan tubuhnya terpisah. Tubuhnya jatuh ke bumi dan menjadi ketungan atau kayu berlubang yang biasa dijadikan tempat menumbuk padi oleh masyarakat Bali. Sedangkan kepalanya masih melayang-layang. Wah, hahaha, aku sudah meminum tirta amerta. Tentu saja aku tidak akan bisa mati sekarang. Aku akan mengejar Dewi Ratih pujaanku. Wah, hahaha, teriak Kalerau dengan sombongnya. Suatu hari, bulan purnama bersinar amat terang dan indah. Melihat itu, kepala Kalerau mendekati Dewi Ratih atau Dewi Bulan. Wahai Dewi Ratih, terimalah cintaku sekarang juga, teriak Kalerau. Tidak, kamu raksasa jahat, sahut Dewi Ratih. Mendengar itu, Kalerau menjadi marah dan segera membuka mulutnya lebar-lebar lalu menelan Dewi Ratih. Seketika langit menjadi gelap. Masyarakat di bumi yang menyadari hal tersebut beramai-ramai memukulkan alu pada ketungan yang merupakan perwujudan dari badan Kalerau. Tung tung tung, tong tong tong, tung tung tung, tong tong tong. Suara riuh tetapi indah terdengar dari bumi. Itu membuat Kalerau takut dan memuntahkan kembali Dewi Ratih yang tadi sudah ditelannya. Masyarakat di bumi bersorak gembira, tapi tidak dengan Kalerau. Ia berteriak-teriak penuh amarah dan tetap mengejar Dewi Ratih. Hingga saat ini, ketika terjadi gerhana bulan, para tetua masyarakat di Bali seringkali memukulkan alu dan ketungan yang menghasilkan bunyi-bunyian indah yang terkenal dengan tradisi ngoncang. Tradisi ngoncang saat ini mulai jarang dilakukan, khususnya oleh generasi muda seperti kita. Bahkan banyak loh yang tidak tahu tradisi ngoncang. Padahal ngoncang ini syarat makna, simbol keharmonisan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba atau melihat tradisi ngoncang ini, tidak perlu menunggu gerhana bulan. Karena ngoncang juga dilaksanakan sebelum memulai upacaranya atau setiap 1 hari menjelang Hari Raya Nyepi atau dikenal dengan pengerupukan. Teman-teman cukup datang saja ke Banjar Adat Pakraman Paketan, Desa Pakraman, Buleleng. Nah, kalau tadi Firsa sudah menceritakan tentang Kalerau dan tradisi ngoncang, sekarang kita lanjut ke permainan megoak-goakan yang merupakan permainan tradisional di Buleleng, khususnya di Desa Panji, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Permainan megoak-goakan adalah satu dari 11 kebudayaan Bali yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Megoak-goakan adalah permainan tradisional yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Megoak-goakan sendiri terinspirasi dari burung goak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya. Tradisi ini terlihat unik pada masa sekarang, di mana permainan tradisional mulai ditinggalkan. Permainan megoak-goakan tersebut bertahan sebagai sebuah tradisi dan sekarang juga dimainkan oleh muda-mudi dan orang-orang dewasa, terutama di Desa Panji. Tradisi megoak-goakan di Desa Panji Buleleng ini digelar setiap tahun untuk menghormati jasa dari Raja Ki Bara Panji Sakti.
pada masa pemerintahan kerajaan Buleleng, Ki Bara Panji Sakti adalah seorang raja yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi sebagai penguasa di kerajaan Buleleng. Beliaulah pendiri kerajaan Buleleng dan terkenal sakti. Ki Bara Panji Sakti menjadi orang pertama yang menemukan ide permainan megoak-goakan, sehingga lahirlah tradisi megoak-goakan tersebut. Dikisahkan awalnya sang raja sedang melihat burung goak atau gagak yang sedang melintas di hadapannya. Burung goak tersebut mencuri perhatian si raja. Diperhatikannya burung goak atau gagak sambil mengincar mangsanya yang mengeluarkan taktik-taktik keren. Sehingga Raja Ki Bara Panji Sakti berpikir ingin menuangkan taktik tersebut ke dalam satu permainan yang seru. Permainan tersebut diberi nama megoak-goakan, yang sekarang sering digelar oleh masyarakat Desa Panji sehari setelah Hari Raya Nyepi. Pertama kali sang raja mempraktekkan tradisi megoak-goakan ini kepada prajuritnya, yang mana sebelum memulai tradisi ini, sang raja melakukan sebuah perjanjian. Jika sang raja memenangkan permainan ini, maka segala keinginan Raja Ki Bara Panji Sakti harus dipenuhi oleh prajuritnya. Para prajurit tersetuju akan perjanjian tersebut. Dan dengan kelincahan dan kegesitan sang raja yang saat itu menjadi kepala goa, akhirnya mampu memegang prajurit lawan yang berada di barisan paling belakang. Sehingga permainan megoak-goakan ini dimenangkan oleh Raja Ki Bara Panji Sakti. Beliau pun mengajukan sebuah permintaan kepada prajuritnya, yang mana mau tidak mau harus dipenuhi karena perjanjian yang dilakukan sebelum permainan berlangsung. Saat itu, sang raja meminta agar daerah Blambangan yang saat itu merupakan wilayah di bawah naungan kerajaan Jagerage menjadi bagian dari kerajaan Buleleng. Dimulailah pertempuran antara kerajaan Buleleng dengan kerajaan Jagerage. Akhirnya, kerajaan Buleleng memenangkan peperangan tersebut, sehingga daerah Blambangan menjadi bagian dari kerajaan Buleleng. Jika dilihat dari asal muasal tradisi megoak-goakan yang dimainkan oleh sang raja dengan pasukannya ini, memiliki tujuan memberikan dan membangun semangat kepada pasukannya untuk melawan musuh dari kerajaan mereka yang saat itu sedang bermusuhan dengan kerajaan Blambangan. Sehingga untuk menghormati dan mengenang sejarah kepahlawanan dari Raja Ki Bara Panji Sakti, penduduk Desa Panji terus menjaga dan melestarikan tradisi megoak-goakan dengan rutin menggelar tradisi tersebut. Wah, menarik sekali ya teman-teman permainan megoak-goakan ini. Bagaimana kalau kita coba memainkannya bersama teman-teman? Ternyata Buleleng ini sangat kaya akan tradisi dan permainan tradisional. Satu hari sebelum Nyepi atau saat pengerupukan, kita bisa melihat dan mencoba ngoncang di Banjarpaketan Buleleng. Dan satu hari setelah Nyepi atau saat ngembak geni, kita bisa mencoba permainan megoak-goakan di Desa Panji Buleleng. Pasti seru sekali. Nah, demikianlah dongeng dari Firsa ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Sama-sama, sampai jumpa juga Firsa ya. Ica, makasih. Kayak ini ya, Ki Barak, berarti barak merah. Waduh, sangat menyala sekali, berkobar seperti api. Begitu juga semangat untuk anak-anak muda generasi penerus bangsa. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oh iya, saya kok
Belum dapat ngobrol ya sama yang satu ini nih ya. Kalau tadi kan Kepala LPP RRI Singaraja udah memberikan komentarnya. Saya ingin ke Bli Gus Eka dulu. Selaku pimpinan Sanggar Seni Santi Budaya, Bli Igusti Ngurah Eka Prasetya. Selamat malam Bli, Om Swastiastu. Gimana nih Bli, anak-anak ini kan tampil di sini. Gimana apresiasi mereka nih? Apa semangat atau sangat semangat atau gimana? Kalau dari antusias mereka benar-benar semangat. Jadi sampai-sampai kemarin hujan sangat deras sekali, mereka masih tetap semangat. Jadi sampai menumbangkan sepohon Kamboja yang sangat besar. Begitu antusias mereka dan semangat mereka sampai menumbangkan. Kalau menurut Bli Eka sendiri, penting nggak sih acara-acara seperti ini digelar Bli, apalagi anak-anak muda untuk melestarikan tradisi khususnya di Bali? Intinya kami atas nama Sanggar kepada RRI ini, terima kasih sudah mengobati dahaga kami. Dari sekian tahun kami mengadakan suatu latihan maupun pagelaran baik secara virtual maupun live hanya ada di Sanggar. Dan ini adalah kali pertama kami bisa membawa anak-anak untuk tampil di publik. Seperti itu, jadi terima kasih sekali. Mudah-mudahan COVID-19 bisa terkendali sehingga hal seperti ini bisa sustainable, jadi akan berkelanjutan kembali seperti ini. Dan menyambut Hari Pahlawan ini, kami selaku praktisi seni dan beserta anak-anak semuanya kan tidak bisa berperang, tapi kami menghadiahkan ini kepada para pahlawan. Bagaimana kami akan berperang melawan daripada perkembangan zaman sekarang, apalagi nanti lagi sebentar kita akan tampilkan permainan tradisional di mana anak-anak kita, anak-anak muda tidak boleh lupa dengan permainan tradisional walaupun kita harus juga menerima perkembangan zaman sekarang seperti ini. Terima kasih Bli Gus Eka ya, sudah tentunya begitu semangat juga untuk melatih anak didiknya di Sanggar Seni Santi Budaya. Wow, sepertinya ini sudah pada bersiap-siap ya. Ini dan kayaknya ini adalah yang paling ditunggu-tunggu sama semua yang ada di sini, karena inilah yang kita tunggu-tunggu, yakni sebuah permainan tradisional yang sudah mulai langka di kalangan anak-anak karena anak-anak sudah disibukkan dengan gadgetnya masing-masing. Maka dari itu kita akan menyaksikan bersama dolanan dari anak-anak Sanggar Seni Santi Budaya yang tentunya akan menampilkan permainan megoak-goakan yang merupakan warisan pada zaman dahulu kala Raja Buleleng yakni Ki Bara Panji Sakti. Tapi sebelum itu saya ingin mendengar suara semua penonton yang ada di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja dengan berkata goak, goak. Coba ya, siap? 1, 2, 3. Lagi dong, coba sebelah di sini, coba sebelah sini ya. Grup A, grup B ya. Nanti yang mana menang, yang mana lebih semangat kita tunjukkan. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk grup A. Grup B, waduh ini banyak cewek ini, jangan mau kalah ya. Suaranya harus lantang, keras dan juga bersemangat. 1, 2, 3. Wih, sama semangatnya, luar biasa. Yeay. Sudah siap ya semuanya ya? Baik, ini juga sekaligus selain megoak-goakan ada juga nih tradisi yang diambil dengan nama caca ya, yang itu adalah tradisional, permainan tradisional khas NTT sebenarnya. Namun sering sekali pada zaman dahulu kala dimainkan oleh anak-anak yang ada di Bali tentunya pada zaman dahulu. Jadi permainan ini dimainkan oleh 4 orang pemegang bambu dan tentunya sisanya hanya melompat di celah terbuka. Jadi bisa dibayangin deh ya, permainan ini bermanfaat untuk melatih fokus saat berpijak, namun kalau kehilangan konsentrasi kaki akan terjepit batu. Kalau loncat nggak konsentrasi nanti akan kejepit ya, terjepit bambu. Nah dari permainan ini sebenarnya kita bisa ambil ya, bahwa pesannya yang diambil bahwa sebagaimana kita menjadi anak Bali ya pasti sudah memiliki yang namanya
swadharma ya masing-masing, yaitu tugas dan juga kewajiban untuk mencari celah, melompat dan berpijak. Seperti tentunya kehidupan para pahlawan kita yang terdahulu di mana banyak sekali celah terbuka dan juga tertutup yang mereka dapatkan dalam perjuangannya, tapi ketika ya setinggi-tingginya melompat, sebanyak-banyaknya berpijak, mereka tetap fokus dengan swadharma masing-masing. Ketika swadharmanya tidak berjalan, konsentrasi sudah tidak terfokus, maka kehancuran akan menimpa kehidupan masyarakatnya. Tetapi kalau swadharma berjalan dengan baik, maka kebahagiaan akan didapat. Penonton Wantilan Laksana LPP RRI Singaraja, sahabat kreatif dan juga pemirsa YouTube, beri tepuk tangan yang meriah untuk permainan dolanan anak-anak. Megoak-goakan.
lebih asal dek aja sampai ke sodama tugas dan kewajiban menjadi seorang anak, seorang murid dan timbal seperti pepatah sekali mengko dayung dua tiga belum terlampau juga sekali tepuk dua lalat ada yang berarti dalam melakukan satu pekerjaan mendapatkan dua hasil sekaligus. Oh, makanya kepada Cara kalian ani, uangnya lagi kebalangan. Lalat!
Sajaan tuh, iraga dah dia manusia, harus sadar tekan sudama patuhan tekan kalian. Raga harus tawang, raga harus sadar, di jalan melompat, di jalan kerja, apa sih lebar, aman gede, gak menjepit manusia. Dan masalah kan timbul, sing keto, coba mau swadar meni berjalan dengan baik, ada sing masalah. Sadar, Ceng, ingat banget pandangan akhirnya di rumah. Ingat menajak jagler, berbohong sedunia. Lanang Arya Nanta Narendra, yang nggak sedianya, iya jangan lolo ngemainang. Apa? Ngamain kita? Kampet nas nanine nangan raya. Oh, Ceng, kalau jagler awake, lalang keplayanan. Cang-cang awit. Thank you.
Luar biasa sekali ya, itulah anak-anak muda generasi penerus bangsa kita luar biasa dengan penampilan mereka, mainan tradisional. Itulah sebenarnya anak-anak ya, cocoknya main mainan tradisional. Sangat terasa di sini ya, aduh mereka sangat lucu-lucu apalagi yang apa katanya cenik bentir itu ya. Lucu banget, gemes. Sekarang saya ingin mengumumkan dulu nih untuk pemenang komen terbaik di YouTube. Contekannya tapi belum dibawa nih, sebentar. Kira-kira yang komen dari sini ada yang komen nggak? Teman-teman di sini ada yang komen nggak? Nah, yang menang ini kira-kira di sini apa enggak ya? Coba. Sudah siap? Tadi yang komen siapa aja? Coba angkat tangan. Yang merasa komen siapa di YouTube? Wih, banyak juga ya. Oke. Sekarang kalau ada orangnya langsung di sini boleh langsung ya diambil hadiahnya, tapi kalau enggak nanti mungkin ambil di setiap hari dan juga jam kerja ya di RRI Singaraja bisa diambil Senin sampai dengan Jumat. Coba kita cek dengan nama, ini komennya ya. Pahlawan adalah mereka yang sangat berperan dalam kemajuan bangsa. Pelestarian budaya adiluhung sebagai wujud penghargaan terhadap jasa pahlawan budaya menunjukkan bangsa. Siapakah punya komen itu? Ada di sini orangnya? Oke, ini sepertinya Bapak Wayan Sudarmawan. Sepertinya, sorry. Ade Wayan Sudarmawan ya. Ini sepertinya dari Denpasar katanya. Oke, Adek Wayan mungkin kalau ada keluarga yang ada di Singaraja boleh ambil ke RRI Singaraja ya. Kemudian pahlawan, sebuah nama yang membuat perubahan segalanya. Engkaulah titik awal tumbuhnya rasa patriot dan nasionalisme di hati para penerusmu. Tanpa engkau pahlawan negeriku tidak seindah kini. Siapakah punya komen tersebut? Gak ada juga? Ada nggak orangnya di sini ya? Namanya adalah siapa? Bobo. Ada nggak orangnya di sini? Oh, ada orangnya di sini. Mana? Sini Pak yang komen. Ayo sini. Mumpung ada orangnya di sini nanti langsung dapat hadiah ya. Berarti ini ada orangnya di sini. Kemudian pahlawan adalah contoh untuk menyadarkan kita bahwa begitu besar pengorbanan beliau mempertahankan, membela negara hingga merdeka. Mari bersama-sama kita menjaga negara kita. Ada nggak yang merasa komen ini? Siapa? Betul, Evi Liani. Yeay. Dari Sanggar Seni ya. Silakan boleh ke sini. Ayo. Terus pahlawan diibaratkan sebagai akar pohon yang ada di bawah tanah berjuang untuk kelangsungan pohon tersebut dan menghasilkan sebuah buah tanpa ada rasa ingin akar tersebut dipuji akan kerja kerasnya. Adakah? Ini dari Sanggar Seni Suara Mustika. Ini tetangga mungkin ya, nanti boleh diambil hadiahnya ke RRI Singaraja. Pahlawan merupakan seorang yang memiliki keberanian dalam mengambil resiko, berani dalam berkorban terhadap orang lain, dan mampu dalam bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Atas nama Putu Budi Sugi Hartane, ada nggak? Ada nggak? Oh mungkin ini juga bukan dari orang sini ya. Ya boleh, nanti boleh diambil ke RRI Singaraja setiap hari dan jam kerja. Dan ini adalah Evi dan juga Pak Bobo yang memenangkan untuk hadiah malam ini. Silakan panitia, hadiahnya mana ya? Ada hadiahnya mana ya? Oke. Ya udah nanti hadiahnya di belakang layar ya Pak ya. Selamat dulu untuk berdua yang sudah komen. Dan mungkin bisa ini nih. Adek deh, Evi, sebagai anak muda, kamu melihat anak-anak tadi, adik-adik itu bermain permainan tradisional, apa yang kamu rasakan? Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Oh, oke. Kalau seperti yang tadi saya lihat, kayaknya begitu menyentuh gitu. Mengenang, senang juga rasanya kita dapat
memainkan permainan itu, tentunya dengan memainkan permainan itu kita bisa mengenang para pahlawan kita seperti megawak-gawakan tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan tentunya terima kasih juga untuk komentar semuanya untuk penonton ataupun pemirsa live YouTube RRI Singaraja. Dengan berakhirnya dolanan anak-anak tadi, berakhir pula acara pagelaran memperingati Hari Pahlawan 10 November RRI Singaraja. Terima kasih untuk semua, terima kasih untuk komen YouTube-nya dan untuk semua sahabat kreatif yang mendengarkan live Pro 2 RRI Singaraja FM 105,4 MHz, live streaming www.rri.co.id dan juga melalui mobile application RRI Playgo. Saya Irana Mora, terima kasih dan sampai jumpa di acara atau pagelaran berikutnya. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semua. Kembali ke studio Pro 2 RRI Singaraja. Jangan seriang anto rora roti jangi janger seng sengi seng seng janger seng sengi seng seng janger seriang kenyung manis kelap kelap nalap bunga langseng lancar pamulone nyandak gede arah si jam